Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nerasaken napa nika bab ingkang kala riyin kala wingi nggih menika bab furudul atau arkanus sholat ya. Arkanus sholat Mbak kalau ini sampun membahas tentang beberapa kewajiban atau rukun-rukun yang ada di dalam sholat. Sekarang membahas tentang tingkatan daripada niat. Hadal faslu tegese utawi kilah fasal iku an-niyatu niat. Iku an-niyatu utawi niat iku salasu darajatin ana telu pira-pira derajat. In kanat lamun ana apa as-sholatu sholate ana iku fardhon salat fardu ya wajaba mongko wajib apa sing wajib apa qasdul fi'li nejo utawa niat penggawean niat agawe nejo agawe utawa nejo nglakoni wa ta'yinu lan nertentokaken wal fardiyatu lan bangsa kefardonan wa in kanat lan lamun ana apa salat ana iku nafilatan salat sunat muaqqatatan kang den wektu-wektu karotibatin kaya dene salat rawatib au dhati sababin utawa salat kang duweni sebab ya wajaba mongko wajib apa qasdul fi'li nejo nglakoni wa ta'yinu lan nertentokaken wa in kanat lan lamun ana apa salat ana iku nafilatan salat sunat mutlakon kang mutlak ya wajaba mongko wajib apa qasdul fi'li nejo nglakoni faqat hale bloko utawa tok bahasane faqat hale bloko ini maksudnya ya tok al fi'lu tai pegawean iku usoliyah lafat usoli wa ta'yinu utawi ta'yin nertentokaken iku duhron contone duhur au asran utawa asar wal fardiyatu utawi bangsa kefardonan iku fardon lafat fardon. Bismillahirrahmanirrahim. Teng mriki bahas tentang nopo niat, bahwasanya niat itu ada 3 derajat atau di 3 fase atau pangkat. Dadi teng mriki salat niku atau salat itu ada niatnya, itu ada tingkatan-tingkatan tersendiri, ada derajatnya tersendiri. Di sini diterangkan bahwasanya in kanat as-sholatu fardhon ya wajaba qasdul fi'li. Apabila di situ salatnya kok salat wajib niku ya fardu, maka niatnya itu cukup dengan hanya napa qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Menyengaja melakukan sholat yang pertama qasdul fi'li, yang kedua ta'yin menentukan sholatnya itu apa. Ta'yin berarti kita sholat apa yang kita lakukan, yang kita tunaikan sekarang. Misalkan napa timriku menentukannya wal fardiyah dan fardune. Nek niki kok sholatnya sholat wajib, maka yang harus kita niatkan di dalam hati itu hanya 3 niki. Qasdul fi'li, ta'yin wal fardhon. Misalkan contoh kaya dene Mbak nalika melakukan sholat zuhur, berarti niate nek sing umumnya kita ucapkan yaitu usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati lillahi ta'ala.
ketika sendiri. Ketika makmum berarti makmuman lillahi ta'ala, ketika imam, imaman lillahi ta'ala. Tapi sebetulnya ketika simpelnya saja kita cukup dengan hanya mengucapkan usolli fardhu dhuhri, Allahu Akbar. Tidak harus terus menentukan rokaatnya disebutkan 4 rokaat. Tidak harus terus menentukan sholatnya menghadap kiblat kita ucapkan sekalian di situ. Tidak harus terus kita mengucapkan munfaridan atau makmun atau mboten. Artinya apa? Artinya di sini memang cukup hanya 3 niat ini saja cukup. Usul ini kan niat. Saya nyengaja melaksanakan sholat, ini usoli. Nah, ini usoli. Takyin ini berarti sholat apa? Misalkan duhur atau asar, ini takyinnya ditentukan, menentukan sholatnya itu dikhususkan. Ini sholat duhur, ini asar. Nah, ini namanya takyinnya. Terus fardunya itu diucapkan. Fardu itu berarti ini sholat fardu. Karena ini sholat maktubah atau sholat fardu, maka itu juga disebut. Ora kudu nika, tidak harus napa sing panjang, sing lengkap, enggak harus. Berarti aslinya usolli fardhu dhuhri lillah. Pun cekap Allahu Akbar. Sudah cukup. Kan itu jelas sudah lillahi ta'ala, karena kita sholat itu ya cuma untuk menghadap Allah. Tidak harus terus ucapkan lillahi ta'ala. Karena otomatis ketika kita sholat ya sembahyangnya kepada Allah. Maka dari itu yang cukup kita sebutkan hanya 3 tadi. Tapi ini ketika sholatnya sholat wajib fardu. Nah, awak kiambak kok pas arek nuntun wong sing mualaf misalkan arek ngajari sholat, kok sholatnya itu kok sholat sing niat seperti ini harus lengkap. Nah, ini malah kasihan yang si mualaf itu tadi. Arek ngapalke napa niate wae kesuwen. Sampai 1 bulan kayak arek nglakoni sholat. Ngapalke niate 1 minggu, setengah bulan lagi baru dia merasakan, baru bisa melaksanakan sholat. Padahal simpelnya seperti itu tadi. Usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar. Usolli fardhu asri Allahu Akbar. Usolli niku kategori napa wau? Niat. Yo wau napa? Fardhu niku wis diucapke jelas, dhuhri niku napa wau takyin. Itu. Kefardunannya, kewajibannya. Fardu itu berarti sholat maktubah atau sholat 5 waktu tadi. Terus meleh wa in kanat nafilatan muaqqatan karotibatin au data sababin au dati sababin ya wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Tapi ketika kok sholatnya itu sholat sunnah, yang sholat sunnah ini sholat sunnah sing napa? Seperti contoh yang memiliki karotibatin, sholat rawatib nggih. Sholat ba'diyah, qobliyah. Sholat rawatib itu berarti sholat yang mengiring-iring antara sholat fardu, yang mengiring-iring sholat fardu. Bisa di depan, bisa di belakang, ba'diyah ataupun qobliyah. Ini berarti cukup hanya dengan mengucapkan yang berikut qasdul fi'li dan ta'yin. Artinya hanya cuman usolli usolli sunatan duha. Pun Allahu Akbar. Usolli sunatan ba'diyah maghrib misalkan. Atau qobliyatul maghrib, usolli qobliyatul maghrib Allahu Akbar. Usolli ba'diyatul maghrib Allahu Akbar. Usolli ba'diyatul isya Allahu Akbar. Itu sudah cukup. Tidak harus usolli sunatan ba'diyatil isya'i lillahi ta'ala. Enggak harus yang lengkap seperti itu, enggak harus. Artinya sebetulnya niat itu kan fi'lul qalbi yang hanya cuman dilaksanakan atau diungkapkan di dalam hati saja, pekerjaan hati. Dan itu pun simpel sekali apabila kita dilesankan atau diucapkan, itu simpel. Tidak harus terus lengkap. Itu sudah cukup. Ini kan kita
membicarakan tentang apa sing iktifaannya, cukupnya saja, ini sudah sah. Dalam artian cukupnya ini sah. Tapi ketika kok dilengkapi atau digawe panjang niku kados arba rakaat makmuman lillahi ta'ala niku luwih sae. Cuman kan kadang kita ya keburu-buru pas melakukan aktivitas apalagi, kita tidak harus terus napa memikirkan panjang tentang niatnya. Kadang malah niat niku ndadekke ana was-wase barang nek sing orang-orang sing napa istilahnya terpancing dengan niat itu harus panjang seperti itu. Maka harus, dan itu pun harus hudurul qalbi, disertai dengan hati itu harus sudah kerenteknya itu menuju terpusat kepada Allah. Lah, dengan durasi niat yang panjang tadi malah nanti tidak menjadikan orang itu was-was. Malah orang kan ada juga kan nika sing was-was nika. Was-was itu karena niat tadi malah napa jenenge takbiratul ihram ini sampai berulang-ulang Allahu Akbar sampai radati Allahu Akbar diulangi lagi sampai 7 kali, bahkan sampai lebih dari 7 kali. Itu karena kadang memang terpancing dengan apa tadi niat yang panjang. Yang niat panjang itu cara versinya itu harus dikhususkan di hudurul qalbi tenan, disertai dengan pas Allahu Akbar itu niat itu dibarengke terpusat ting mriku hanya kepada Allah. Nah, iku malah dadekke mengke. Karena apa? Karena terlalu panjang. Terus sing ngrentekke niku niat yang panjang itu dibarengake itu kan kita sulit. Tapi naik malah sing simpel nih. Maksudnya niki secara orang yang enggak sing was-was itu terganggu dengan seperti itu. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi ketika kok enggak ada masalah dengan niku malah saya yang panjang tadi. Dan ini kalau yang sunat cukup wau niku wau bener. Cuman napa wau usoli ba'diyatil dhuhri wis ngoten niku wis cukup. Usoli kan berarti salat sapa ingsun. Aku salat. Ini wis berarti itu sudah pekerjaan. Melaksanakan usoli salat sapa ingsun. Qasdul fi'li. Menyengaja melaksanakan sholat kan, qasdul fi'li, apalagi bacanya usolli, sudah kata kerja melaksanakan sholat, usolli, aku sholat kan, cara bahasa saya sholat. Terusane melih wa in kanat nafilatan mutlaqon ya wajaba qasdul fi'li faqat. Tapi kok sekarang manakala kok sholatnya ini sholat sing sunat mutlak. Sholat itu ada sholat sunat sing napa wau rawatib atau datu sabab sing duweni sebab. Sebab sing kados wau sholat istisqa misalkan, sholat kita minta hujan. Itu juga cuman dua niku berarti sholat istisqa. Napa wau qasdul fi'li dan ta'yin itu saja. Itu datu sabab itu berarti mempunyai sebab permintaan supaya kita itu memohon pada Allah diturunkan hujan. Itu berarti data sabab termasuk istisqa. Terus tapi temriki nek salat sunat mutlak pripun? Itu cuman wajib qasdul fi'li faqat. Oh, cuman cukup hanya dengan menyengaja salat saja cukup, faqat tok. Qasdul fi'li faqat. Artinya apa? Artinya berarti cukup ya mbak teko mlaku apa jenenge istilahnya data sabab itu kan tidak muakotan, tidak disertai dengan waktu, harus waktu kapan-kapan kan enggak. Ora kudu nang waktu sing ba'diyah qobliyah. Sekarang ini ketika kita teko langsung wudu, salat, usolli Allahu Akbar. Cukup. Ini namanya salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak itu salat yang tidak ditentukan dengan waktunya harus sekian, jam sekian. Harus setelah matahari terbenam atau matahari terbit. Nah, ini namanya datu sabab yang kalau seperti ini. Salat duha itu kan salat sing qasdul fi'li ta'yin yang ada ketentuan waktu. Tapi kalau salat
nafilah mutlakon niki napa salat sing tidak ditentukan dengan waktu. Dan ini sewaktu waktu bisa, kapan saja bisa salat sunat mutlak niki. Hukumnya bagaimana? Ya sunah. Awak dhewe teko sakniki teko langsung wis duwe wudu, teko langsung salat usholi. Ini berarti masuknya salat apa? Salat sunat mutlak. Boleh enggak? Boleh, cukup hanya dengan usholi. Allahu Akbar. Karena di sini diterangkan hanya apa? Wajaba qasdul fi'li faqat. Hanya menyengaja sholat saja, tidak terus ditentukan apa jenenge ba'diyat dhuhri. Berarti kan ada waktu ba'diyah itu kan setelah, itu kan berarti ada waktu. Atau qoblal dhuhri sebelum. Ini berarti ada waktu yang terkait dengan itu. Tapi nek sholat sunat mutlak ini kapanpun bisa. Kapanpun bisa. Cuman ada ada kategori apa di situ sholat yang tahrim. Sholat tahrim itu sholat waktu tahrim maksudnya. Sholat waktu tahrim seperti halnya ketika habis sholat asar. Kita setelah melakukan sholat asar kan tidak boleh melakukan sholat lagi setelah itu. Dan setelah sholat subuh itu pun juga sama. Dan pas naliko menjelang zawalus samsi, artinya pas ketika matahari itu betul-betul pas di tengah dari timur menuju ke barat, pas ketika di tengah. Tapi itu durasinya tidak lebih dari 1 menit mungkin. Masuk kita terus melaksanakan sholat pada waktu yang diharamkan itu kok menyengaja pas naliko pas waktu 1 menit itu kan nggak mungkin. Wong gemblung lah gampang ana sing lakukan kok pas naliko aku tak salat sing pas naliko waktu haram ben aku dosa nang wektu kuwi. Padahal waktunya durasinya cuma tidak lebih dari 1 menit. Wong itu gesernya sedikit. Matahari pokoknya kan. Nah, zawalus samsi ketika akan menjelang zawalus samsi. Geser dari timur ke barat. Dan ketika nek sing bar subuh niku ketika kita sudah melaksanakan sholat subuh, maka di situ tidak boleh melaksanakan sholat lagi. Sampai kapan? Sampai biqadri rumhin. Biqadri rumhin ini berarti ketika ida samsu biqadri rumhin. Ketika matahari itu sekiranya naik ke atas sepandangan mata kita, biqadri rumhin. Sak penombak nek cara bahasane teng ngaran, sak penombak niku berarti nek cara kiambak kok nyawang teng timur niku ya matahari sudah lengkap bulatan matahari, cuman belum sampai naik ke atas. Misalkan ya sakniki jam 6:30 niku kan sudah kelihatan matahari. Tapi itu kita belum bisa melaksanakan sholat duha ya. Itu kan waktu masuk akan ke sholat duha. Tapi kalau sudah biqadri rumhin naik ke atas lagi niki wis sah untuk melaksanakan sholat duha. Berarti waktu sholat duha itu pun juga ada waktunya. Tidak terus serta-merta ketika matahari sudah kelihatan, wah ini berarti sudah bisa sholat duha. Enggak. Harus sekitarnya biqadri rumhin tadi. Biqadri rumhin berarti sak penombak, bahasan ini sak gendenge saka jarak mriki niki nek nyawang wetan. Nggih, gendenge ketinggal nih sak nusan. Nek sakniki mungkin jam 7 lah sudah bisa dikatakan bisa untuk menunaikan sholat duha. Biqadri rumhin. Tapi niki ono nganu pembahasan lagi tentang waktu tahrim ini, sholat apa saja yang yang tidak boleh di sini dan sholat apa yang berbeda dengan orang yang wadifah itu berarti kebiasaannya, adatnya dia biasanya ketika melaksanakan sholat duhur pasti punya melaksanakan sholat rawatib. Aku nek sholat duhur mesti nglakoni ba'diyah qobliyah. Saya ketika sholat asar pasti melaksanakan qobliyah. Kan nggak ada ba'diyah nek asar, qobliyah. Subuh pun tidak ada ba'diyah. Lah, tapi kebiasaan itu kadang ada lupane
aku kok lali yo, tadi tidak melaksanakan ba'diyatun zuhur. Tak ganti di waktu napa? Waktu bar asar. Ini boleh. Karena kita punya wadifah kebiasaan melaksanakan sholat napa wau ba'diyatun zuhur. Tapi pas waktu itu entah kita lupa, entah kita waktunya sempit, pas waktu itu terus diganti di waktu setelah asar. Setelah kita melaksanakan sholat asar, terus itu boleh tidak? Ada yang melakukan itu boleh, ada yang melakukan boleh. Karena memang kebiasaannya kita melaksanakan sholat ba'diyah atau qobliyah dengan duhur. Yuk diganti teng waktu sing ba'diyatul asar, apa dengan bar asar. Boleh. Berarti memiliki kesimpulannya ada sholat-sholat tahrim itu yang jenis apa saja ada. Tidak serta-merta. Dan kenapa kok tim mriku setelah ba'diyatul asar, bar asar itu tidak boleh melaksanakan sholat, atau ba'diyatul subuh tidak boleh melaksanakan sholat, karena memang konon niku setan itu pas ketika mau terbit matahari itu kan di situ itulah tempat pemujaan zaman dulu itu orang-orang jahiliyah dulu itu pemujaannya penyembah matahari dan setan. Memang ketika di ujung itu kan kita membentuk tanduk. Baik itu malikan ketika mau terbit atau terbenam itu memang matahari kan cumleret itu ngepang kaya tanduk. Lah disitulah mereka melaksanakan penyembahan. Nah, kita ketika melaksanakan sholat itu kiasnya, gambarannya itu disamakan dengan waktu yang sama melaksanakan sembahyangnya orang jahiliyah. Ini cuman hikmahnya. Hikmah itu berarti tidak ilat, tidak alasan. Nah, alasannya ya ada lagi, tapi ini hikmah. Kenapa kok tidak boleh? Hikmahnya seperti itu. Oh, podo wektune, podo kaya dene nek nyembah nengon wektu kulon iki pas matahari terbit terbenam, penyembahan mereka itu sama, waktunya sama, menghadapnya juga sama. Nggih, ngoten niku napa? Gambaran tentang klasifikasi atau tingkatan-tingkatan niat yang ada pada sholat. Ada 3 tadi, ada nek sholatnya itu sholat wajib, maka yang kita wajib disebutkan, ucapkan atau kita kerentekan di dalam hati cuma 3, qasdul fi'li, wa ta'yin wal fardiyah. Ini nek kok sholatnya sunat yang karotibatin kaya sholat sing rawatib ataupun yang datu sabab yang punya dengan sebab yang ada sebabnya, maka di situ cukup hanya dengan qasdul fi'li wa ta'yin. Tapi kok di situ ketika sholatnya itu sholat sunat mutlak, maka itu cukup hanya dengan qasdul fi'li fakot, qasdul fi'li saja. Berarti istilahnya jadi sebetulnya niat itu dipermudah sekali, dipermudah. Bahkan kita tidak harus dengan melisankan, itu sudah cukup dengan hati. Ketika ada orang tiba-tiba berjalan langsung Allahu Akbar, kita nggak usah terus punya suudon, kok toko ujuk-ujuk bajuk langsung sholat. Yes, toko dibiarkan, karena kadang siapa tuh dia sudah waktu jalan itu kan sudah niat. Yang penting kan yang membarengkan itu kan was takbirnya. Allahu Akbar. Takbir itu sing jenenge niat tadi itu difokus pas nalika bersertaan dengan takbir. Sapa ngerti ngoten niku. Dadi enggak usah terus kita memikirkan niatnya orang-orang yang seolah-olah sak karepe dhewe niku teko digawe gampang. Intine ngoten mawon. Sementara ngaos ki ambak dugi nikirian nggih, gampil ngenjing ditambah melih. Mugi-mugi napa ingkang sampun kita kaji dalu menika estu berkahi dumateng kita sedaya. Amin. Wa akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.